Kita ikuti di dalam Injil Matius, di dalam perjalanan Yesus mulai dari 7 minggu sengsara sampai kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menolong kita di dalam perjalanan kehidupan yang panjang. Begitu banyak berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita, penyertaan dan perlindungan Tuhan juga menjadi nyata bahwa hari ini kita masih ada. Kita masih boleh bernafas, bisa melakukan segala sesuatu karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Kita boleh memasuki hari yang ke-117 di minggu yang ke-17 tahun 2025. 100 hari lebih kita sudah lalui dalam hidup kita di tahun 2025. Kita harus yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup kita bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh melangkah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita juga telah ada pada hari Minggu yang keempat di bulan April, pertanda bahwa kita akan mengakhiri bulan April dan juga kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Setelah kita melewati 7 minggu sengsara, kita pun ada di dalam hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang disebut hari Jumat Agung. Setelah hari Jumat Agung lewat, kita memasuki hari kebangkitan Kristus, yang juga disebut sebagai hari Raya Paskah. Minggu lalu kita baru merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati atas kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Yesus merupakan suatu kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan Yesus yang menampakkan bahwa Yesus berkuasa atas segala dosa dan maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema dari pembacaan kita adalah menutup malu dengan dusta. Menutup malu dengan dusta menjadi sorotan tema bagi pembacaan firman. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi, kita dapat melihat bahwa bisa dikatakan bahwa uang adalah segala-galanya di dalam kehidupan. Uang adalah segala-galanya di dalam kehidupan. Kenapa? Kita lihat dari pembacaan kita pada waktu Yesus dibawa ke mahkamah agama. Di sana terjadi penipuan, terjadi saksi-saksi palsu yang dibawa ke dalam ke mahkamah agama untuk bagaimana kasus Yesus ini harus dihukum mati. Terjadi penipuan dengan saksi-saksi palsu yang dibawa oleh mahkamah agama, baik ahli-ahli Taurat, tua-tua agama. Mereka merancangkan sebuah pernyataan dari saksi-saksi palsu yang ikut ada di dalam mahkamah agama untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang tidak benar. Ini membuat Yesus harus dihukum mati. Bapak, Ibu, Saudara, dari pembacaan kita tadi bahwa setelah kebangkitan Yesus dan para tentara Romawi yang berjaga-jaga pada waktu itu, mereka sudah lihat bahwa sebuah kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan, yang mana Yesus yang mati dikuburkan, tetapi pada waktu itu batu yang dipakai menutup pintu kubur itu sudah terguling dan mayat daripada Yesus sudah tidak ada. Ini membuat satu kenyataan bahwa benar Yesus sudah bangkit, dan para penjaga atau tentara-tentara Romawi dengan mereka mencari jalan untuk bagaimana mereka bisa menyampaikan kepada tua-tua agama supaya ada sebuah perundingan untuk tetap Yesus harus disalahkan. Karena kebangkitan itu sudah terjadi,
Kebenaran tidak dapat dihilangkan dari kesalahan yang atau tipu daya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dengan rencana dan perundingan yang diberikan, yang dibuat oleh tua-tua agama pada waktu itu, mereka harus memberikan uang sebanyak-banyaknya kepada para serdadu yang menjaga kubur itu supaya ada kesaksian palsu yang mereka lakukan. Harus ada ungkapan dari para penjaga untuk mereka harus menipu bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Ini suatu ungkapan penipuan yang dilakukan oleh tua-tua agama, tetapi juga para serdadu yang menjaga pada waktu itu. Supaya sebuah kenyataan tentang kebangkitan Kristus itu dihilangkan. Jangan sampai terjadi bahwa benar Yesus sudah bangkit. Caranya bagaimana untuk mereka menghilangkan kenyataan itu? Dengan membayar para penjaga itu, dengan catatan mereka harus mengatakan bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam. Dan ini yang terjadi, yang disampaikan supaya kalau didengar oleh wali negeri, para tua-tua agama, mereka juga dapat menyampaikan apa yang menjadi alasan mereka. Dan ini memang sebuah hal yang terjadi karena tadi saya katakan bahwa uang, kalau kita lihat uang ada di atas segala-galanya. Sehingga dengan uang ini mereka dapat memutarbalikkan fakta dan kenyataan yang terjadi untuk hal itu dianggap bahwa hal yang tidak benar. Sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan yang percaya kepadanya. Kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, dari manusia pertama, Adam dan Hawa waktu diciptakan oleh Allah, di Taman Eden pun mereka saling menuduh. Pada waktu Hawa ditipu oleh ular untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah, Hawa mengambilnya dan memakannya, setelah itu memberikan kepada Adam. Pada waktu Allah datang ke taman itu, bertanya kepada Adam tentang bagaimana sampai mereka bisa makan buah itu. Adam menuduh kepada Hawa. Hawa yang memberikan, atau perempuan itu yang memberikan buah itu. Setelah Allah bertanya kepada perempuan itu, kepada Hawa, Hawa juga menuduh kepada ular yang cerdik itu. Sehingga tuduhan ini terus terjadi. Kalau kita belajar di dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa pada saat Yesus akan ditangkap, salah seorang murid, yaitu Yudas, memberikan sebuah tanda dengan ciuman, supaya menunjukkan bahwa ini dia yang harus ditangkap oleh para serdadu. Ini hal-hal yang menjadi sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini kita sedang melangkah di dalam kehidupan kita. Melangkah bersama-sama dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Baik keluarga sebagai suami bersama dengan istri dan anak-anak, juga sebagai istri bersama dengan suami dan anak-anak. Sebagai anak-anak pun kita ada bersama dengan orang tua. Di dalam kehidupan kita, di dalam segala pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan, mari kita merenungkan, apakah pernah saya menipu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak benar, kita menipu supaya hal itu menjadi benar. Karena ini sudah terjadi di dalam kehidupan sebagai para murid, di dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah pengikut Kristus yang bersama-sama melihat begitu banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan beri di dalam hidup mereka. Kalau kita saat ini, kapan kita melihat Yesus? Kita tidak pernah melihat Yesus.
Hanya karena keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan, kita bisa datang beribadah, kita mengucap syukur, kita selalu membawa setiap hati kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, tetapi kepercayaan dan keyakinan kita kalau tidak dengan sepenuh hati, maka kita punya kehidupan akan sama seperti para serdadu dan imam-imam, para tua-tua yang harus mencari kenyataan atau hal yang benar itu menjadi hal yang tidak benar. Kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini atau pada hari-hari ini kita ada di dalam situasi yang kelihatannya susah, mencari uang susah, mencari makan dan minum susah. Kita penuh dengan banyak pergumulan dan beban di dalam kehidupan kita yang mungkin kita berpikir bahwa kita mau lari kemana. Kira-kira saya mau menjawab pergumulan yang sedang saya hadapi ini dengan apa? Sementara saya tidak ada sesuatu yang dapat membawa saya untuk menjawab pergumulan ini. Bisa terjadi di dalam hidup kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita berkarya, di mana saja kita melakukan sebuah aktivitas. Kita bisa menipu orang lain supaya hal yang tidak benar menjadi sesuatu hal yang benar, supaya membuat kita punya kehidupan ini bisa layak. Kita punya kehidupan ini bisa baik. Karena sesuatu hal yang kita inginkan di dalam hidup kita. Hal ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hal ini sedang membawa kita di dalam sebuah pergumulan dan beban hidup. Baik hari-hari yang telah kita lalui, tetapi hari-hari yang akan kita terus jalani di dalam hidup kita. Kita sedang mengukur kira-kira beban pergumulan dalam hidup kita sampai di mana kita bisa lewati. Kalau kita tidak membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar, kita akan susah. Satu-satunya kita akan sama seperti para serdadu dan tua-tua. Kita menipu supaya kenyataan yang terjadi itu dianggap bahwa itu hal yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sendiri dapat merenungkan di dalam hidup kita. Berapa banyak hal yang benar yang kita lakukan dalam hidup kita selama kita ada menjalani kehidupan kita. Jangan sampai 7 minggu sengsara, kematian dan kebangkitan Kristus sebagai suatu formalitas sebagai orang Kristen yang kita lalui dalam hidup kita. Tetapi makna dan arti dari semua itu tidak kita maknai, tidak kita rasakan dalam hidup kita. Karena hidup kita ini kita merasa bahwa kita hebat, kita kuat, kita dapat melakukan segala sesuatu karena kehebatan kita. Harta dan kekayaan yang kita miliki karena kekuatan kita. Ini yang kita harus renungkan di dalam hidup kita. Berapa banyak hal yang kita lakukan yang sebenarnya tidak benar kita lakukan menjadi benar. Tuhan Yesus menanti jawaban dari setiap hati kita. Mengapa setiap minggu kita ada di dalam pengakuan dosa dan berita anugerah di dalam hidup kita? Supaya kita punya dosa diampuni, mari kita mengaku setiap kesalahan dan dosa kita. Mari kita mendengarkan berita anugerah daripada Tuhan. Sebab kita yang mengaku dosa kita sungguh-sungguh akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.